Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu mari sama-sama kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam karunia, kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, terkhusus nikmat yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada penghulu alam, yaitu Habiban al-Kiram Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang berusaha Allah lancarkan usahanya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang insya Allah sukses di dunia dan terlebih bahagia di akhirat nanti. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maujudnya makhluk dari tiada kemudian ada dan menjadi tiada. Tetapi maujudnya Allah ada dan ada. Ketika kita telah memahami akan posisi kita sebagai makhluk, tentu kita akan meyakini kemahakuasaan Allah dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sesuatu yang harus kita yakini, bahwa selain ada kehidupan juga ada kematian. Jadi kita jangan berpikir bahwa kita akan hidup selama-lamanya dalam dunia ini, tetapi ingat ada kematian dan ada kehidupan nanti di alam akhirat. Maka dari itu di sini penting kami jadikan sebuah tanbih, peringatan untuk diri kami dan juga untuk pemirsa pada umumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali tanda-tanda bahwa ajalmu sebentar lagi datang. Masya Allah. Jadi ada sebuah dialog antara seorang malaikat Allah yang bernama malaikat Ijrail yang tugasnya adalah mencabut nyawa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Apa isi dialog tersebut? Kalau bahasa kita begini, karena saking dekatnya nih Nabi Khidir dengan malaikat Ijrail, CS lah kalau bahasa kita ya. Apa kata Nabi Khidir? Hai Ijrail, kalau kamu nanti mau cabut nyawaku, tolong kasih tahu jauh-jauh hari ya. Jangan dadakan. Ya, ini
kalimat Nabi Khidir dengan malaikat Ijrail. Maka singkat menjawab malaikat Ijrail, "Baik, kalau begitu aku pamit, singkat punya cerita, maka pergilah." Ya, malaikat Ijrail meninggalkan Nabi Khidir alaihissalam. Singkat cerita, beberapa ratus tahun kemudian, maka datanglah malaikat Ijrail menemui Nabi Khidir alaihissalam. Spontan Nabi Khidir kaget. Ditanya sama Nabi Khidir, "Wahai Ijrail, kamu mau ngapain ketemu dengan aku? Ada tugas apa dari Allah?" Apa jawab malaikat Ijrail? "Aku datang menemuimu hari ini untuk mencabut nyawamu." Spontan kaget Nabi Khidir alaihissalam. Apa katanya? "Wahai malaikat Ijrail, bukankah aku pernah memberitahumu bahwa kalau engkau ingin mencabut nyawaku, maka kasih tahu dari jauh-jauh hari, jangan dadakan seperti ini." Maka spontan malaikat Ijrail menjawab, "Wahai Nabiullah Khidir alaihissalam, sesungguhnya Allah telah banyak memberikan tanda-tanda bahwa ajalmu sebentar lagi datang." Apa kata Allah yang menjadi tanda bahwa ajalmu sebentar lagi datang? "Ayo lihat rambutmu. Rambutmu yang dulu berwarna hitam sekarang sudah mulai banyak yang berwarna putih." Ayo para pemirsa, ayah coba yang pakai peci dibuka pecinya. Coba menghadapkan ke cermin, ya. Lihat rambut kita satu persatu, apakah sudah mulai banyak yang berwarna putih? Kalau ternyata sudah makin banyak yang berwarna putih, pertanda itu satu peringatan dari Allah bahwa ajalmu sebentar lagi datang. Siap-siap ya. Masya Allah. Itu yang pertama. Ya. Baik, selanjutnya yang kedua. Tanda-tanda sebentar lagi ajalmu datang. Lihat kakimu. Yang dulu 2 sekarang sudah mulai menjadi 3. Kenapa? Karena ada bantuan tongkat. Masya Allah. Kita ketika masih muda, kaki kita sering kita gunakan jalan kemana? Tanya, apakah sering jalannya ke tempat maksiat ataukah sering ke tempat-tempat ibadah? Ya. Karena nanti kaki ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat akan terbalik. Sekarang di dunia mulut berbicara, kaki terkunci. Nanti di akhirat kaki berbicara, mulut yang akan terkunci. Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang menjadikan dalam setiap langkahnya adalah merupakan langkah untuk menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah yang tiada lain untuk mengharap ridho Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muda begitu gagahnya main bola, main bulu tangkis, main basket, ya. Masih gagah kaki ketika muda, tapi nanti ketika ajalmu, detik-detik akhir ajal sebentar lagi datang, maka kaki yang tadinya 2 berubah menjadi 3 karena bantuan tongkat. Ayo, bercermin dari orang tua kita yang sekarang sudah menggunakan tongkat. Masya Allah. Ya, nanti pun kita akan seperti itu. Ya, nanti pun kita akan dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Ya. Maka dari itu, ayo, mumpung Allah masih memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, jadikanlah kaki kita menjadi kaki yang senantiasa menuntun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa kata malaikat Ijrail yang menjadi tanda-tanda ajalmu sebentar lagi datang? Lihatlah gigimu yang dulu putih tersusun rapih, sekarang sudah mulai banyak yang copot. Sudah mulai banyak yang ompong. Itu pertanda ajalmu sebentar lagi datang. Masya Allah. Ya. Coba ayo kita renungkan. Kita coba hari ini muhasabah diri, ngukur diri, tahu diri dan sadar diri. Ya. Bercermin, lihat gigi kita semuanya. Ya. Kalau ternyata sekarang sudah banyak yang copot, banyak bantuan gigi palsunya, pertanda ajalmu sebentar lagi datang.
Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pesan malaikat Ijrail yang menjadi tanda ajalmu sebentar lagi datang adalah lihat matamu. Yang dulu 2 sekarang sudah menjadi 4 karena bantuan kacamata. Ada yang min, ada yang plus, ada yang cylinders dan lain sebagainya. Itu pertanda ajalmu sebentar lagi datang. Masih muda, ayo rajin baca Quran kalau mata masih sehat. Ya. Baca Quran di sepertiga malam. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Masya Allah, kalau mata masih sehat, kita mau melihat apapun akan indah dan jelas di mata kita. Namun sebaliknya, kalau mata ini sudah banyak penyakitnya, ada yang min, ada yang plus, maka sulit kita untuk membaca apalagi mengkaji Al-Quran. Ayo, introspeksi diri. Kita ingat baik-baik bahwa ada sebuah keterangan mengatakan bahwa dalam 1 hari semalam malaikat Ijrail menatap kita sebanyak 70 kali. Masya Allah. Ya, serem gak kira-kira ya? Malaikat Ijrail menatap kita dalam 1 hari semalam sebanyak 70 kali. Kalau sehari cuma ada 24 jam. Coba kita kalkulasikan. Berarti dalam 1 jam berapa kali malaikat Ijrail menatap kita? Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Masya Allah. Ya. Coba bayangkan. Ketika malaikat Ijrail mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan maksiat kepada Allah. Dan ternyata, nih, salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman adalah banyak orang yang mati secara mendadak. Berarti kalau kita teliti, corona ini adalah surat cinta dari Allah. COVID-19 adalah surat cinta dari Allah kepada kita sebagai hambanya. Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa sekarang kita sudah masuk fase umat akhir zaman dan tanda-tanda akhir zaman sudah semakin tampak. Apa contohnya? Adalah adanya COVID-19 menunjukkan banyaknya orang yang mati secara mendadak. Malamnya masih ibadah, ya, masih tahajud, paginya mati. Malam masih bekerja lembur, paginya mati. Malam masih tahajud, paginya mati. Ya Allah, ya. Malam masih main gapleh, balak 6, paginya mati. Malam masih main catur, sekak seter, paginya mati. Malamnya masih mancing bawa joran, paginya mati. Masya Allah. Ada pemirsa yang tukang mancing. Masya Allah, malamnya mancing, paginya mati. Tapi itu masih biasa pemirsa. Ada kemarin tetangga saya, malamnya mati, paginya mancing. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Ayo, ini surat cinta dari Allah sudah semakin nyata. Bahwa ajal kita sebentar lagi akan datang. Ayo persiapkan. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang menjadi tanda-tanda ajalmu sebentar lagi datang, lihat kulitmu. Yang dulu kencang, melisnar, Masya Allah, sekarang sudah mulai banyak keriputnya. Lihat tangan kita, lihat wajah kita, lihat kaki kita, seluruh anggota tubuh kita, pandang satu persatu. Ya, kalau ternyata kulit ini sudah mulai banyak keriputnya, pertanda ajalmu sebentar lagi datang. Masya Allah. Kalau sekarang ini usia 40 saja keriput sudah mulai banyak.
Tapi kalau kita baca kisahnya istri baginda Rasul yang bernama Siti Aisyah Ridho, ini dalam riwayat dikatakan usia 40 tahun tidak ada keriput di wajahnya. Masya Allah. Nih, ayah, bunda mau tahu resepnya. Kenapa Siti Aisyah sampai usia 40 tahun tidak ada keriput di wajahnya? Ternyata rahasianya bukan rajin ke salon. Rahasianya bukan bedak piksi, panbo, walet, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi salah satu hal yang menyebabkan Siti Aisyah sampai usia 40 tahun tidak ada keriput di wajahnya. Bahkan Nabi sering memanggilnya dengan sebutan Ya Khumairah. Artinya pipi yang kemerah-merahan. Jawabannya ternyata ada dalam kitab Maulid Syarafal Anam. Ya miskiwati bi assalamu alaik. Masya Allah. Jadi dalam bait rawi ini dikisahkan bahwa wanginya aroma tubuh baginda Rasulullah melebihi wangi daripada minyak misik dan minyak kasturi. Dan ternyata inilah para pemirsa yang menjadi asbab Siti Aisyah tidak ada keriput di wajahnya karena sering bertabarukan dengan keringatnya baginda Rasulullah. Karena dulu dalam riwayat para sahabat itu berebut ingin mendapatkan keringatnya Rasulullah. Siti Aisyah bertabarukan, dikumpulin tuh keringat Nabi, dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian diambil satu salampe elap, kemudian dibasuhkan ke wajahnya. Dan ternyata inilah yang menyebabkan Siti Aisyah tidak ada keriput sampai usia 40 tahun. Bahkan dalam riwayat yang lain, Siti Aisyah sering tidur di ketiaknya Rasulullah. Jadi kalau baginda Rasul pulang berjihad, pulang berdakwah, itu Siti Aisyah langsung nyender di ketiaknya Rasulullah. Dengan keringatnya Rasul inilah yang menetes di wajahnya Siti Aisyah, yang menyebabkan Siti Aisyah awet muda sampai usia 40 tahun. Makanya ayah, bunda, ayo kalau pada pengen kulitnya awet muda, ibu di rumah bukan rajin ke salon, tapi apa? Ayo ikutin cara Siti Aisyah, rajin tidur di ketek suami. Insya Allah, ya, kalau baginda Rasul mah kulitnya wangi, ya, keringatnya harum. Siti Aisyah tidur di ketek Nabi, luar biasa awet muda. Kalau kita, ibu jangan coba-coba, suami pulang kerja, tidur di ketek suami, awet muda. Enggak, enak kita, Masya Allah ya. Kenapa? Karena kita berbeda. Nabi mah Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Muhammadun hajarun walaysa kal hajari. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi dia bukan manusia biasa. Nabi Muhammad ibarat batu, tapi dia bukan batu biasa. Kalau kita semua termasuk saya adalah merupakan batu kerikil yang ada di pinggiran kali Ciliwung. Tapi Nabi Muhammad adalah intan permata. Berbeda antara kita dengan Nabi Muhammad. Bahkan Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Maliki mengatakan, jikalau 10 hijab ketampanan Nabi Muhammad Allah buka dalam dunia ini, niscaya manusia akan mengoyak-ngoyak jantung mereka sendiri saking takjubnya dengan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, nikmat terbesar adalah ketika wafatnya kita memandang wajah Rasulullah. Wafatnya kita, baginda Rasul menyaksikan kita di detik-detik sakaratul maut kita. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli
alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu ya Rasulullah. Hadirlah ketika sakaratul maut kami, ketika kami membutuhkan seorang yang bisa menyelamatkan kami, maka kami berharap Rasulullah akan hadir ketika sakaratul maut kami. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa keterangan yang telah kami sampaikan, bahwa begitu dahsyatnya sakaratul maut, ya. Begitu dahsyatnya sebuah kematian, maka hal terpenting bukan takut dengan kematian, tetapi persiapkan menuju kematian dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman pasti mereka akan mempersiapkan sesuatu dengan sebaik-baiknya untuk nanti perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip kisah Al-Imam At-Tirmizi. Ternyata Masya Allah, beliau ini ulama besar, tahfiz Quran, hafal jutaan hadis baginda Rasulullah. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah pun tak pernah beliau tinggalkan. Baca Qurannya setiap hari, hatam subhanallah. Bahkan ibadah-ibadah yang lain pun beliau tidak pernah tinggalkan. Tetapi ternyata, wahai pemirsa, ada kisah yang sangat pilu yang terjadi pada Imam At-Tirmizi. Ternyata di akhir hayatnya, beliau sempat menangis hingga buta kedua matanya. Masya Allah. Al-Imam At-Tirmizi sempat menangis di akhir hayatnya hingga buta kedua matanya. Ternyata yang ditakutkan oleh beliau, kalau berbicara tentang amalannya, ibadahnya begitu sangat luar biasa. Ya, ulama besar, tapi kok bisa menangis di akhir hayatnya hingga buta kedua matanya. Satu, yang dikhawatirkan beliau, yang paling ditakutkan oleh beliau, ketika nanti perjumpaan dengan Allah masih kurang cukup amalnya. Ya Allah, segini ulama besar, segini ahli hadis, segini pengarang kitab, segini orang yang selalu ibadah kepada Allah, lalu coba introspeksi diri kepada diri kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita bukan ulama besar. Ya, boro-boro hafal Quran, membaca Quran pun kita masih malas-malasan dan masih banyak salahnya. Hadis jangankan jutaan, puluhan hadis pun kita nggak hafal. Ya, Masya Allah. Tapi luar biasanya kita sudah merasa aman ketika nanti perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarju ilallah, kembali kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena Nabi pernah memberikan isyarat seseorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Yang ahli ibadah, insya Allah wafat dalam keadaan ibadah. Yang rajin tahajud, insya Allah wafat dalam keadaan tahajud. Yang rajin maksiat, sebaliknya akan wafat dalam keadaan maksiat. Ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim lana bil iman, wahtim lana bil Islam, wahtim lana bil khair, wahtim lana bis sa'adah, wahtim lana bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan uraian singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.